Atau hanya sekedar untuk mencari pasangan? Scientific authority-nya ngapain aja? Live in 30 Minutes. Hai, selamat datang di podcast Live in 30 Minutes bersama Yayasan Kehati dan juga saya, Ariza Ruby. Kali ini kita bakalan nyari-nyari sesuatu nih yang ada di Kali Ciliwung. Biasanya kalau kamu nyari apa sih ke Ciliwung? Kalau teman saya yang satu ini beda. Dia bukan cari uang, bukan cari ribut, tapi cari berang-berang. Kok cari berang-berang di Ciliwung sih? Beneran ada? Ngobrol langsung yuk sama Mas Aves. Halo, kenalan dulu. Halo Mbak Izai. Iya dong, halo. Mas Aves, dari mana sih Mas? Dari tadi enggak kan? Enggak, kalau dari mana nih? Dari Asta Indonesia. Asta Indonesia. Kenalan dulu sih, sebenarnya Asta itu apa Mas? Yang kita tahu kayaknya mall deh, bukan ya? Bukan ya? Iya, di Jakarta ya, di CBD. Tapi itu bukan. Kan pakai H, kalau kita nggak pakai H. Oh, nggak pakai H. Jadi ASTA ya? Ya, Asta tuh nggak ada kepanjangan ya. Nggak ada kepanjangan. Nggak ada. Asta tuh ya lembaga. Kita belum menyebut diri sebagai lembaga konservasi ya, tapi kita menuju ke sana. Menuju ke sana kita baru ya apa? Organisasi gitu ya? Lingkungan lah. Oke, organisasi lingkungan khususnya untuk satwa liar. Untuk satwa liar. Satwa liar. Nah, berang-berang tadi yang Mbak Ita sampaikan di awal tuh salah satu program kita. Oh, programnya memang cari berang-berang nih ya? Kita di Asta tuh ada 2 program besar yang saat ini sudah berjalan ya. Ada SOS atau Save Otter Species. Iya. Nah, kan penyelamatan terhadap spesies berang-berang. Spesies berang-berang. Yang kedua kita punya program IHE. IHE itu apa? Indonesia Herpetofauna Enthusiast. Jadi ini kelompok pemerhati herpetofauna, hewan-hewan amfibi dan reptil. Oh, oke. Nah, masing-masing tugasnya berbeda. Beda-beda. Itu di bawah itu 2 itu termasuk program dari Asta. Di samping ada program lainnya yang memang belum sebesar 2 ini ya. Kita yang ambil 2 terbesar ini. Yang 2 terbesar ini yang lagi utamanya ya, prioritasnya ya. Yang ada terus kemudian yang 2 lagi ada Primata dan ada One Health Movement. Jadi beda-beda. Tapi kalau sekarang nih concernnya adalah lebih ke otter alias berang-berang ya. Nah, kalau kita bicara SOS, kita berbicara berang-berang. Kenapa kok tadi awalnya Ciliwung? Karena memang termasuk milestone kita, Project SOS tuh diawali dari Ciliwung. Di Ciliwung. Tapi apa yang membuat sebuah keputusan kita harus mulai cari dari Ciliwung gitu? Pertama, Ciliwung ada di kota Jakarta. Di Jakarta. Sebagai ibu kota. Landmark. Itu kan sebagai satu orang kalau ngomongin Ciliwung maka akan dekat dengan ibu kota. Erat juga kaitannya dengan pembangunan. Pembangunan. Dengan pembangunan artinya tingkat pembangunan di Ciliwung itu cukup pesat ya. Nah, otomatis akan ada dampak juga terhadap lingkungannya, khususnya untuk ke satwanya. Gitu. Nah, salah satu satwa yang kita perhatikan di Ciliwung adalah berang-berang. Tapi kenapa berang-berang dan kenapa di Jakarta? Apakah ada sejarahnya sebelumnya gitu atau memang tiba-tiba ide aja gitu? Nah, tadi kan saya pribadi mendirikan Asta dulunya adalah saya seorang yang fokus kepada herpetofauna, amfibi dan reptil. Nah, karena kita sering jalan, kita sering ke hutan, kita sering ke ke lahan basah, mangrove dan sungai dan lain sebagainya. Apalagi kalau untuk peneliti, pemerhati, kemudian juga untuk amfibi dan reptil ini udah sangat banyak. Sebetulnya udah banyak. Udah banyak yang melakukannya gitu loh. Walaupun memang saya tertarik juga gitu. Tapi ternyata setelah berjalannya waktu, kok ada satu hewan yang nggak seksi nih di mata peneliti, di mata pemerhati, tapi seksi di mata pemelihara. Oh, jadi ternyata sebenarnya berang-berang tuh banyak yang pelihara sebenarnya. Iya, banyak yang memelihara berang-berang. Makanya saya coba loh, ternyata orang yang pelihara berang-berang banyak ya. Khususnya untuk berang-berang cakar kecil. Nanti kita akan ada banyak berang-berang yang ada di Indonesia ya. Khususnya berang-berang cakar kecil. Terus gimana nih kondisi berang-berang di alam liar, di habitat aslinya? Apakah populasinya baik, populasinya menurun atau bahkan kritis? Kita kan nggak tahu ya. Makanya oke deh, saya pelajari pelan-pelan tuh. Dan ternyata setelah saya pelajari, berang-berang pertama kali itu ditemukan bahkan di Batavia. Di Jakarta ya, alias di Jakarta ya. Berang-berang pertama kali terdeskripsikan bahwa ini ada hewan nih. Digambar, dulu kan masih pakai lukisan ya. Iya. Digambar bentuk kayak gini, disamakan dengan hewan-hewan yang lain di dunia nggak ada. Oh ternyata ya udah, ini adalah
berang-berang gitu Berang-berang. atau mustelit dulu sebutannya ya awal tuh. Oh, di tahun berapa tuh ditemukannya? 1815 oleh Iliger. Namanya Oke. Iliger ilmuannya. Gitu, 1815 itu pertama kali ditemukan di Batavia. Nah, setelah kita pelajari ada IUCN ya, lembaga yang mengatur lembaga yang melihat populasi setiap hewan yang ada di dunia. Apakah dia sudah terancam, punah, kekurangan data atau lain sebagainya gitu ya. Nah, dari data IUCN kita lihat terakhir mereka melakukan pendataan itu tahun 2018. Sayangnya dari 4 jenis berang-berang yang ada di Indonesia, kita punya 4 nih Indonesia. Ada 4 nih ya? Ada 4. Ada berang-berang Sumatera. Oke. Yang dulu pernah dianggap sudah punya status punah. Oh, oke. Tapi ternyata masih ada ya? Tapi ternyata akhirnya tahun 90-an awal ditemukan kembali. Dan sampai saat ini ya terus banyak ditemukan. Populasinya cukup terjaga ya? Cukup kembali seimbang. Bukan seimbang, saya nggak nyebut seimbang, tapi ya pokoknya ditemukan kembali ke dalam liar ya, di alam liar gitu. Ada berang-berang Sumatera atau berang-berang hidung berbulu ya sebutannya. Ada berang-berang lutra-lutra. Ya. Oke. Atau berang-berang Eurasia. Oke. Ada berang-berang bulu licin dan berang-berang cakar kecil. Oke, yang ada di Jakarta yang cakar kecil. Nah, yang di Pulau Jawa itu kemungkinan ada berang-berang lutra-lutra, ada berang-berang bulu licin, dan ada berang-berang cakar kecil. Nah, dari asesmen IUCN 2018, keberadaan berang-berang cakar kecil di Pulau Jawa itu sangat minim. Minim tuh dalam artian angkanya berapa sih? Kalau kita nggak punya angka ya. Iya. Kita ada, kalau IUCN itu mengeluarkan peta dan spot-spotnya. Jadi ada di peta Pulau Jawa, ada sedikit noda, mungkin kalau di situ warna kuning ya. Iya, ada kuningnya. Tapi nah, spot-spot kuningnya sedikit sekali dibandingkan berang-berang bulu licin yang hampir menyelimuti Pulau Jawa. Oh, oke. Gitu. Nah, kita kan jadi pertanyaan. Emang benar di Pulau Jawa atau Ciliwung, karena kita dekat dengan Ciliwung, apakah karena tadi ya Batavia awalnya udah nggak ada nih si berang-berang cakar kecil. Dari situlah kita berangkat tuh. Akhirnya memulailah penelitian ini ya. Penelitian itu kita di Ciliwung. Kita observasi awal dulu nih ke warga, gitu kan, kita tanya masih ngeliat nggak berang-berang. Berang-berang itu apa sih? Nah, kalau orang lokal nggak tahu mungkin ya. Ada yang menyebutnya sebagai linsang, ada juga yang menyebut sebagai sero. Oke, sebutannya beda-beda ya. Nah, makanya dalam kita awal-awal nih kan biar kita masyarakat awam gampang ya. Kita kasih 4 gambar. Oke. Kita kasih mereka 4 Mana gambar. nih yang pernah mereka temui gitu ya? Ada 4, bukan 4 spesies berang-berang, tapi 4 gambar. Ada gambar musang, gambar tenggarangan, gambar berang-berang bulu licin, dan berang-berang cakar kecil. Nah, dari 4 ini yang kemarin katanya Bapak lihat atau Ibu lihat yang mana nih Bu? Gitu. Ini nih gitu. Oh, ternyata banyak yang menjawab berang-berang. Nah, berang-berang ada 2 nih. Berang-berang yang mana yang dilihat? Apakah yang bulu licin atau yang cakar kecil tadi? Dari warna beda, postur badan beda gitu. Oke, dia dari ukuran pun beda-beda ya. Tapi kalau dilihat dari secara penelitian ini ya, masyarakat di sekitar Kali Ciliwung sendiri nih, pertama mereka apakah takut atau abai atau nggak peduli atau justru malah ada yang pelihara gitu? Ada yang ini variatif ya. Ada yang berprofesi memang sebagai pemburu. Oh, oke. Memang ada pemburunya. Pemburu. Kebanyakan pemburu. Kita banyak ketemu pemburu burung dan pemburu biawak. Tapi ada juga yang ketika mereka ketemu dengan berang-berang, ketemu dengan karnivora kecil yang ada di aliran Ciliwung, tetap ditembak. Oh. Saya nggak tahu ya tujuannya untuk diambil apanya ya, gitu ya. Tapi tetap ditembak gitu loh. Atau ketika mereka bertemu dengan sarangnya, menemukan bayinya itu diambil untuk dijual belikan sebagai hewan peliharaan. Nah, gitu. Dan kalau masyarakatnya yang selain pemburu, mereka juga belum tahu bahwa berang-berang itu penting bagi lingkungan, bagi kehidupannya ya. Yang di daerah aliran Sungai Ciliwung itu. Gitu. Nah. Makanya kita juga menjadi tantangan bagi SOS di ASTA untuk memberikan edukasi ke mereka bahwa berang-berang ini adalah bagian penting dari ekosistem dan lingkungan ya. Lingkungan. Itu kalau kawasan Ciliwung ya. Pertanyaannya tadi yang pelihara, tapi sebenarnya berang-berang ini boleh nggak sih dipelihara? Aduh, kalau ngomongin pelihara ya, yang kalau dari sisi aturan perundang-undangan tidak melarang untuk memelihara berang-berang. Tidak ada larangan ya. Tidak ada larangan berang-berang.
Tapi ada tapinya nih pasti nih. Pertanyaan saya adalah balik lagi ke pemeliharaan nih. Iya. Gitu ya. Esensi memelihara untuk apa? Khususnya untuk pemeliharaan satwa liar ya. Satwa liar. Karena dia termasuk satwa liar ya. Ya, satwa liar. Satwa liar ini namanya satwa liar. Ya kan ya? Bukan satwa peliharaan atau satwa domestifikasi atau bukan satwa ruminansia atau konsumsi. Peruntukannya beda-beda. Gitu. Satwa domestifikasi ada kucing, anjing, ikan, burung yang memang mereka dibudidayakan untuk kepentingan pemeliharaan. Gitu. Nah, kalau ini sebenarnya nggak boleh. Nah, orang-orang yang memelihara satwa liar nggak cuma berang-berang, musang, ular, apapun yang hakikatnya satwa liar. Kita tanyakan lagi kembali ke diri kita masing-masing sebagai pemelihara ya. Esensi kalian memelihara apa? Kemarin ada loh bocoran artis katanya memelihara satwa liar didomestifikasi. Cari sendiri deh di Google. Terus. Iya itu ya, kita juga nggak. Tapi sebenarnya nggak boleh ya, karena memang liar memang harusnya dia ada di habitatnya liar ya. Kita kembalikan aja gitu kan. Hakikatnya mereka sebagai satwa liar ya kehidupan mereka di alam liar. Kita kan punya yang namanya di kesejahteraan hewan tuh punya namanya 5 for freedom. 5 prinsip kesejahteraan. Apakah para pemelihara satwa liar ini mampu memenuhi kelima kewajiban ini? Oh, ada 5 kewajibannya. Iya, bebas dari rasa lapar dan haus, bebas dari hidup dengan nyaman, pasangan, pakannya cukup, bergerak dengan bebas. Apakah mereka cukup memenuhi 5 ini kesejahteraan ini? Kalau mereka cukup, silahkan. Silahkan. Tapi pertanyaannya, kita ngambil contoh adalah berang-berang. Karena saya fokus pada berang-berang. Pada berang-berang ya. Berang-berang, daya jelajahnya itu mereka punya sarang, tapi dalam mencari makan mereka bisa sampai ke 10 sampai 30 km. Jauh juga ya perjalanannya ya. Gitu, hanya untuk mencari makan gitu. Atau hanya sekedar untuk mencari pasangan. Walaupun katanya kalau dipelihara kan bisa didatangkan pasangannya gitu. Iya. Kalau dari sosial, karena kan berang-berang ini makhluk sosial ya, Pak. Hewan yang berkoloni. Jadi dia bareng-bareng ya sama kelompoknya gitu ya. Jadi kalau kita berbicara mengenai berang-berang, karena mereka berkoloni, mereka punya hierarki. Punya perilaku. Punya alpha, walaupun alfanya female ya. Bukan male gitu ya. Jadi kalau perilaku berang-berang tuh sangat sangat mudah dipelajari dibandingkan perilaku satwa soliter yang hidup sendiri. Yang sendiri, ya, gitu. Nah, sekarang mereka tahu nggak ketika didatangkan pasangan bagi pemelihara, apakah mereka memang mau? Apakah berjodoh? Bukan, gitu. Iya, gitu. Seleranya apa bukan gitu ya? Ternyata bukan. Walaupun memang banyak yang mengklaim dirinya mampu membiarkan, menangkarkan si berang-berang gitu. Cuman pertanyaan saya, dari berang-berang yang sudah kalian pelihara, dari satwa liar kita cukup besar, dari satwa liar yang sudah kalian pelihara, yang sudah kalian kembang biakan, atau dengan yang sudah mati di tangan kalian, itu berapa banyak rasionya? Itu serem juga ya. Tapi kalau kita lihat lagi nih, dengan adanya berang-berang gitu di sekitaran sungai gitu, apakah itu bisa menjadi sebuah indikator lingkungan gitu? Betul. Karena berang-berang termasuk ke dalam predator tertinggi di lahan basah. Di lahan basah ya? Lahan basah ini kita berbicara daerah aliran sungai, persawahan, dan juga mangrove. Mangrove ya, itu ada ya? Yang apex predatornya adalah si berang-berang. Berang-berang ini. Ya, predator tertingginya ya. Iya. Nah, ketika sudah kita tidak temukan berang-berang di satu ekosistem lahan basah, berarti ada ketidakseimbangan. Di situ kan? Pernah terjadi kasusnya nggak sih hal seperti ini? Yang paling dekat lah dengan kita. Yang paling dekat karena kita saya tinggal di Jakarta Selatan Coret ya, di Jakarta dekat dengan Depok. Tahun 2019 tuh saya waktu belum masih fokus kepada reptil dan amfibi, pernah diminta oleh BKSDA sebagai konsultan. Konsultan terkait dengan teror. Bahasanya teror ya. Bahasa medianya teror ya. Teror ular kobra. Kok dibilang teror? Iya, karena memang banyak dalam 1 minggu itu banyak sekali laporan ular kobra masuk atau ditemukan di pemukiman warga. Gitu, sehingga nih bahasa BKSDA-nya outbreak, wabah gitu ya. Wabah kobra gitu atau teror kobra. Nah, saya beranggapan beranggapan bahwa salah satu ketidakseimbangan meledaknya populasi kobra
Ini muncul gara-gara adanya hilangnya si predator pengendali populasi kobra. Ya itu di sini adalah berang-berang tadi ya. Adalah salah satunya adalah berang-berang. Gitu ya. Berang-berang kan makanannya katanya ikan, kepiting, kerang-kerangan. Gitu. Enggak. Ketika di alam mereka menemukan makanan seperti ular dan juga binatang karnivor lainnya, itu akan dimatikan atau bahkan dimangsa, baik sebagai hanya sekedar perlawanan diri karena melindungi koloninya atau melindungi anaknya, atau memang sebagai bahan makanan. Oh, sebagai bahan makanannya. Kita juga ada beberapa penelitian, bukan kita ya, bukan saya ya, tapi saya kan juga tergabung ke dalam IUCN Otter Specialist Group, gitu ya. Salah satu member dari IUCN yang ada di Indonesia. Ada 4 nih, salah satunya saya. Nah, di setiap bulannya IUCN punya buletin ya. Ada jurnal yang harus diterbitkan dari para membernya. Salah satu member itu meneliti bahwa berang-berang makan juga kok, reptil, amfibi juga makan kok. Kenapa? Dari hasil penelitian fesesnya itu ditemukan tulang ular, ditemukan tulang amfibi. Tidak hanya tulang ikan, tulang kepiting kerang atau kepiting. Tapi itu dia dengan memakan amfibi atau hewan-hewan predator lain yang ada di sekitarnya, itu karena dia terancam kah sebetulnya dengan kondisi lingkungan ya? Atau memang just for fun gitu, enggak ya? Kayaknya kalau sudah dimakan berarti ada kebutuhan. Ada kebutuhan ya, lebih ke kebutuhan situ sendiri ya. Entah itu musim ikannya memang sedikit, atau memang tidak bertemu dengan kepiting, tapi tersedianya adalah hewan yang lain. Mau nggak mau ya dipakan. Nah, pertanyaannya, apakah si berang-berang ini ada di setiap aliran sungai atau hanya di sungai-sungai tertentu saja? Ini masih jadi bahan penelitian ya kita sih ya. Oke. Kan orang bilang kan Ciliwung kotor. Nah, itu dia. Banyak sampah dan polusinya. Kita menemukan bahwa ada satu perilaku ibu dari berang-berang yang mereka ketika keluar dari sarangnya untuk mencari makan itu di kawasan penuh sampah. Oke, ini menyedihkan loh. Iya gitu, penuh sampah. Gitu. Dan ada satu koloni di mana anak-anaknya berang-berang, cubs-nya ya, atau papis ya kalau di anak anjing ya. Anak anjing gitu ya. Iya, kalau anak berang-berang ya. Itu cubs-nya gitu. Oke. Nah, anak-anaknya berang-berang ini mereka kan ada social site, ada grooming site, ada latrine site, berang-berang, ada juga dance atau sarangnya. Nah, di social site mereka, di area bermain mereka, si anak berang-berang ini mainnya itu menggali tanah, kemudian ketemu sampah plastik dimain. Oh, udah sampai tahapnya sebenarnya udah sampai sejauh itu ya. Gitu. Nah, pertanyaannya adalah sebenarnya berang-berang bisa hidup nggak di kondisi lingkungan yang tidak terlalu baik kalau bagi hewan-hewan yang lain gitu ya, atau yang sudah banyak sampah, atau saya belum sampai mengukur ke kadar kebersihan airnya ya. Gitu Oke. ya. Tapi dari yang kita lihat di beberapa 2 tahun belakangan ini, mereka ternyata bisa beradaptasi mengikuti ya situasi lingkungannya ya. Gitu. Makanya ada beberapa penelitian kita lanjutannya, kita juga meneliti tentang sampah dan berang-berang nantinya, meneliti pembangunan terhadap berang-berang nantinya gitu. Nah, pertanyaannya adalah secara ancaman sendiri, kalau tadi kan dia sudah bisa beradaptasi, tapi adakah ancaman yang terang-terangan gitu dihadapi sama si berang-berang ini? Ancamannya adalah perburuan ya. Karena ternyata memang ada sekelompok orang yang memperjualbelikan si berang-berang ini ya. Iya, kita punya data. Dari satu grup Facebook yang menamakan dirinya Forum Pecinta Berang-berang Regional apa gitu ya, wilayahnya. Yang justru malah posting yang ini di Facebook ya. Karena memang Facebook masih banyak digunakan sebagai sarana jual beli. Sarana jual beli, betul. Nah, di grup Facebook ini kita ngambil datanya itu sampelnya 1 minggu. Postingan selama 1 minggu ini kita dapatkan hampir 99 ekor, bukan hampir 99 ekor jual beli berang-berang. Itu baru di Facebook aja dan baru satu grup ya. Baru satu grup aja ya. Baru satu grup Facebook aja gitu ya. Dan dari 99 ini kan usianya pun juga di bawah 5 bulan semuanya. Berarti masih anak-anak gitu ya? Masih anak-anak. Jadi pertanyaan lagi buat kita nih. Kalau anak-anak, apakah mereka menangkarkan
Atau dari mana? Atau diburu langsung ke sarangnya. Atau dari perburuan. Iya. Sayangnya kita nggak punya nih undang-undang. Ada sih datanya, datanya yang menyatakan bahwa kita punya beberapa teman yang berhasil menangkarkan berang-berang, gitu kan. Cuman apakah ya 99 ini satu minggu ini mereka punya kuotanya? Sebanyak produksi 99 itu, gitu kan? Kalau ada yang klaim sudah mengembangbiakan menangkarkan berang-berang, apakah sudah mencapai kuota itu? Gitu. Saya rasa belum nih. Nah, tapi ini sebenarnya ilegal atau legal nih? Kalau secara undang-undang belum. Undang-undang belum ya? Belum diatur untuk ini menjadi ilegal. Berang-berang cakar kecil ya. Sebagai hewan yang dilindungi. Oh, belum ya? Belum dilindungi. Tapi kalau nasional, kalau kita berbicara internasional, kan kalau nasional kita punya BKSDA dan Kementerian Lingkungan Hidup. Kalau kita di internasional kita punya CITES yang mengatur perdagangan hewan dan tumbuhan. Nah, CITES ini sudah masuk ke dalam Appendix 1 yang artinya perdagangannya ini diatur dengan ketentuan yang sangat ketat. Tapi sayang sekali di Indonesia belum ada ya? Belum, saya nggak tahu ya. Kita punya tergantung dari sudut pandang mana. Kalau kita kan ada, kalau dari sudut pandang kita sebagai pemerhati sangat disayangkan karena kalau buat saya itu adalah salah satu alat bagi kita. Hukum atau ketentuan itu adalah satu alat untuk melindungi spesies ini. Tapi kalau bagi pemerintah atau yang kita sebut manajemen authority, pemerintah dengan Kementerian Lingkungan Hidupnya, dengan BKSDA-nya, kemudian ada scientific authority dengan BRIN-nya, ketika satu hewan ini dilindungi, maka bisa jadi mereka dianggap ketidakmampuan mereka. Itu juga memang saya juga mengakui bahwa kalau dunia internasional menganggap ini sebagai hewan dilindungi, loh pemerintahnya ngapain aja, scientific authority-nya ngapain aja, gitu. Ini kan sebuah presiden yang kurang baik juga bagi mereka. Nah kita juga sebenarnya nggak mau juga hal itu terjadi, cuma memang kita nggak punya pilihan lain, gitu. Salah satu yang bisa melindungi spesies ini adalah dengan peraturan atau ketentuan yang cukup kuat. Nah, kalau dari hasil penelitian selama berjalan ini ya sampai dengan saat ini, apakah temuannya sudah go internasional atau sudah dirilis? Kita sudah punya kok. Kita sudah rilis jurnal pertama kita. Kita di jurnal itu kita tidak menyebutnya sebagai first sight ya, sebagai menemukan. Karena kalau bilang menemukan banyak sebenarnya warga lokal yang pertama kali menemukan ya. Memang bedanya mereka tidak menulisnya. Mereka tidak mendokumentasikannya. Nah, akhirnya kita menyebutnya sebagai sighting and sign. Jadi kita melihat dan menemukan tanda-tanda keberadaan berang-berang cakar kecil di Ciliwung. Itu bisa di download di IUCN Otter Specialist Group. Oke, atau kita bisa cek di website resminya ya. Di website resminya ada IUCN ya? Atau di sosial media kita di Asta juga punya, ada link ininya kok. Nah, rencananya nih ke depannya si hasil penelitian ini untuk apa? Tadi setelah go internasional ya? Sebagai bahan rekomendasi bagi pemerintah. Oke. Gitu, bahan rekomendasi bagi pemerintah dan juga bagi IUCN nantinya untuk melakukan asesmen kembali persebaran dari si berang-berang cakar kecil. Kalau fakta-fakta menarik mengenai berang-berang nih apa aja nih? Selain bisa diangkat, enggak ya? Berang-berang ya? Beberapa masyarakat masyarakat lokal ya atau pemelihara ya, menyebut berang-berang sebagai pitbull air. Pitbull air. Pitbull itu kan anjing ya sebetulnya ya? Iya, karena kan pitbull ini terkenal dengan kekuatan gigitannya yang sangat sulit untuk dilepaskan. Ternyata berang-berang pun seperti itu. Oke, baik. Ketika sudah menggigit, ini susah untuk dilepaskan. Gitu. Yang lebih menakutkan atau menyeramkannya lagi adalah kalau pitbull serangannya sendiri. Satu ya, solo nih. Kalau kalau berang-berang kalau menyerang kebanyakan koloni. Oh, dia ngajak teman-temannya rame. Gitu. Kasus terburuk yang pernah terjadi nih oleh serangan berang-berang. Kalau yang ada dua laporan ya. Satu laporan bisa kita verifikasi valid. Yang satu lagi katanya kabarnya. Ada dua laporan ke kita. Yang pertama di Bojonggede Depok. Depok lagi ya, oke. Ini pemburu mencoba mengambil anak berang-berang, kemudian diserang orang koloninya. Oke. Meninggal karena tadi digigit, nggak bisa dilepasin dan banyak. Iya, entah itu kehilangan darah atau ada organ vitalnya, titik vitalnya yang kegigit. Gitu kan. Oke.
Nah, yang kedua di daerah Tegal, ini anak kecil, katanya anak kecil sama mau mengambil bayi dari sarangnya. Oh. Gitu. Jadi dia akhirnya diserang juga oleh koloninya. Tapi selain gigitannya, apakah ada hal-hal yang bersifat zoonosis gitu yang bisa menular? Nah, ini kaitannya dengan salah satu program ASTA juga. Kita punya One Health Movement yang mencoba menyadartahukan masyarakat Indonesia terkait dengan persebaran penyakit yang disebabkan karena oleh satwa, baik peliharaan ataupun satwa liar. Apalagi peliharaan satwa liar. Di berang-berang, yang paling baru kita temukan adalah di Jepang ada berang-berang ditemukan membawa parvovirus. Parvovirus. Ya, di berang-berang Onyx cinereus yang ada di Jepang ini ternyata membawa penyakit parvovirus. Lucunya lagi adalah, sebenarnya lucu atau enggak ya, saya nggak tahu ya nyebutnya ya. Oke. Berang-berang itu berasal dari Indonesia. Itu serem ya, bukan lucunya ya, seremnya lagi gitu, ternyata ya. Di Indonesia ya, berarti memang ada. Iya, berang-berang yang ada di Jepang, yang ternyata kena parvo, itu berasal dari Sumbernya dari Indonesia. Import from Indonesia. Gitu. Nah, kalau kita pengen membantu melestarikan berang-berang ini, kan kalau dipelihara sebenarnya bukan tidak boleh ya, tapi tidak baik karena dia satwa liar, bukan kucing gitu ya. Iya, saya sih enggak. Saya kalau kita sebagai tidak disarankan ya. Sebagai ASTA sendiri kan namanya itu artinya keseimbangan. Ambil salah dari kata Madhyasta, keseimbangan. Kita nggak bisa mengklaim bahwa jangan dipelihara gitu. Sedangkan ada orang-orang yang menggantungkan dirinya dari perburuan. Oke. Gitu. Nah, tapi cara kita yang paling mudah nih gitu ya untuk melestarikan berang-berang ini nih mulai dari kita. Penyadartahuan bahwa kesadaran kita sebagai manusia, kesadaran kita sebagai Homo sapiens gitu ya, bahwa kita nggak bisa kehilangan satu spesies di satu ekosistem sehingga yang akan mengakibatkan ketidakseimbangan gitu loh. Contohnya ketika memang kalau kita bicara di luar dari berang-berang, kita kehilangan tokek dan katak, otomatis serangga-serangga yang akan punah, yang akan naik populasinya. Nah, serangga tentunya perkembangbiakan lebih masif ya dibandingkan tokek atau dibandingkan predatornya gitu. Nah, jadinya ketika kita sadar bahwa keseimbangan ekosistem itu penting, kehilangan satu spesies ini sangat sangat krusial sekali. Kita akan tahu kok mana yang harus kita jaga, mana yang harus kita selamatkan gitu. Jadi walaupun memang secara ketentuan hukum sudah diatur, tapi saya juga pasti nggak terlalu yakin dengan ketentuan hukum ya. Beda ya antara orang yang nggak buang sampah di Singapura sama orang yang nggak buang sampah di Jepang. Iya. Tahu ya perbedaannya ya? Tentu ya. Kalau orang nggak buang sampah di Singapura karena peraturan. Betul. Kalau orang nggak buang sampah di Jepang karena budaya. Sudah kesadaran sendiri ya. Sudah kesadaran. Nah, tentu itu hal yang berbeda gitu loh. Nah, apa sih yang jadi target nih buat perlindungan secara lokal dan internasional targetnya nanti? Target awal kita adalah membuat peta distribusi baru tadi ya, merekomendasikan ICN untuk melakukan reassessment kembali terhadap berang-berang cacar kecil tentunya, bahwa ternyata di persebaran mereka masih banyak ditemukan di Pulau Jawa, khusus Jawa Barat, ya, mulai dari kalau dari yang sudah kita dapatkan di Ciliwung sudah ada, dan kedepannya kita akan melakukan ke 13 sungai lain yang ada di Jabodetabek sampai ke Muara Gembong. Gitu. Tapi katanya nih tadi ada satu pulau yang nggak ada justru berang-berang di sana. Ya, untuk wilayah timur memang khususnya untuk wilayah Indonesia Timur ya, mulai dari Bali, Nusa Tenggara sampai ke Papua. Itu nggak ada justru. Itu nggak punya berang-berang. Mungkin karena faktor ada garis Walesi gitu kan, yang sehingga persebarannya saat itu nggak nyampe ke sana. Gitu. Kalau kan tadi di Indonesia tuh ada di Jakarta ya terutama ya. Kalau berang-berang cacar kecil di dunia sendiri ada nggak sih? Selain di Indonesia ya, selain di Jakarta. Ada di Malaysia, ada di Vietnam, ada juga sampai ke wilayah Eropa yang masih dekat dengan Asia tuh masih ditemukan. Di Himalaya juga masih ditemukan. Tapi, bahkan di Afrika tuh ada yang namanya yang sepupunya dari berang-berang cacar kecil itu adalah berang-berang tak berkuku. Nggak ada kukunya. Iya. Kalau berang-berang cacar kecil sebagai Asian
small claw otter Mm-mm. yang di Afrika itu ada namanya African clawless otter. Sama-sama onyx yang kita punya Onyx cinereus, Mm-mm. yang di Afrika Onyx capensis. Beda sedikit ya. Bedanya ya di kukunya. Di kukunya aja, tapi secara fisik mungkin muka, ini mulutnya, moncongnya hampir mirip-mirip ya. Wah, itu sebenarnya ada banyak ini sih. Jenisnya sebenarnya lebih banyak lagi ya. Membedakan itu ada beberapa variabel yang bisa membedakan ini berang-berang cakar kecil, ini berang-berang bulu licin, ini berang-berang Sumatera, ini berang-berang ini gitu. Dari faktor badan, perisai hidung, jenis bulu, Itu semua beda-beda ya. pangkal anatomik tulang, itu beda-beda. Itu beda-beda. Kalau di luar negeri sendiri nih, perlindungan terhadap tadi berang-berang cakar kecil tuh sudah ada ya? Sudah ada gitu, sudah Appendix 1. CITES sudah mengeluarkan Appendix 1 bagi perdagangan berang-berang cakar kecil di dunia. Di dunia. Tapi sayangnya di kita belum ya. Saat ini kita belum. Kita kan nggak pengen ya Onyx cinereus atau berang-berang cakar kecil bernasib seperti yang ada di Jepang, Onyx japonica. Yang di Jepang sekarang ada berang-berang, tapi berang-berang reintroduksi. Berang-berang cakar kecil yang didapat dari Indonesia diimpor ke sana untuk dilepas, Dikembangbiakan di sana, diliarkan. Baik itu untuk pemeliharaan ataupun untuk kepentingan keanekaragaman hayati mereka, karena mereka sudah tidak punya berang-berang. Karena punah Onyx japonica itu mirip dengan Si berang-berang cakar kecil gitu. Pertanyaan aku satu nih terakhir. Katanya berang-berang itu dia kalau menemukan makanan, sama dia pasti dicuci dulu sebelum dimakan. Itu bener gak sih? Sebenarnya bukan dicuci ya, tapi sebagai perilaku khasnya aja gitu loh. Perilaku khas yang pertama kalau itu biasanya untuk menyingkirkan lendir. Oh, ini dicuci gitu kan? Kelihatannya kayak dicuci ya? Sepertinya dicuci soalnya dicuci, tapi sebenarnya menghilangkan lendir aja. Gitu. Kalau dikasih uang dicuci nggak ya mereka? Satu pesan deh buat kita nih. Apa sih yang harus kita lakukan nih untuk menjaga kelestarian alam, lingkungan, terutama si berang-berang cakar kecil ini? Sesuai dengan jargon yang kita punya, yang juga belajar, kita menyadur dari salah satu penulis di Kehati, Pak saya lupa ya namanya, Pak Budi Santoso atau apa gitu. Selamatkan yang sedikit, menjaga yang banyak. Jadi yang masih sedikit kita selamatkan, yang masih banyak kita jaga. Gitu, itu dia. Karena biodiversity itu adalah penting buat kehidupan semuanya. Satu spesies aja punah akan memicu kepunahan masalah spesies lainnya. Jadi kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi?